Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dengan NIM 2209075020669 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyusun persamaan dasar akuntansi. Pada awal Agustus 2012, Karnina mendirikan perusahaan biro perjalanan yang diberi nama PT Nusa Indah yang berkedudukan di Surabaya selama bulan Agustus 2012. Transaksi yang dilakukan PT Nusa Indah berkaitan dengan proses pendirian dan transaksi lainnya sebagai berikut. Di sini, Karnina melakukan transaksi dari tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 29 Agustus. Di mana kita diminta untuk membuat persamaan dasar akuntansi. Di sini juga saya sudah membuat kolom-kolom persamaan dasar akuntansi yang terdiri dari harta yang terbagi kembali dalam beberapa kelompok seperti kas, peralatan, hutang, kendaraan, perlengkapan. Kemudian untuk kolom liabilitas terbagi menjadi utang bank dan utang usaha. Dan yang terakhir, ekualitas sebagai modal saham. Langsung saja, pada tanggal 2 Agustus, Karnina mendirikan atau menyerahkan uang tunai dan 6 kendaraan masing-masing senilai 80 juta dan 320 juta sebagai setoran modal saham. Berarti ketika Karnina menyerahkan uang tunai dan 6 kendaraan untuk perusahaannya, maka perusahaannya akan menambah kas dan kendaraan. Kasnya bertambah 80 juta, serta kendaraannya juga bertambah 320 juta. Kemudian, modalnya juga akan bertambah senilai 400 juta. Maka ditulislah pada tanggal 2 yang bertambah adalah kas senilai 80 juta, kendaraan 320 juta, serta modal usahanya 400 juta. Lanjut, Nusa Indah memperoleh kredit usaha dari BCA sebesar 200 juta dengan jaminan BPKB kendaraan perusahaan pada tanggal 4 Agustus. Artinya, kas bertambah 200 juta, utang banknya juga bertambah 200 juta. Nah, di sini kita akan menjumlahkan saldo atau kas 2 baris, yaitu tanggal 2 dan 4 yang sudah saya berikan warna merah, yang artinya telah dijumlahkan. Di sini telah dijumlahkan 80 ditambah 200 artinya 280 juta. Begitupun kendaraan, utang bank, dan modal saham. Lanjut, dibeli dari toko Mabelindo sejumlah peralatan kantor, kursi, meja komputer, dan lain-lain kas seharga 47 juta, di mana sebesar 15 juta dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi secepatnya. Artinya, di sini peralatan bertambah karena 47 juta karena telah membeli 47 juta. Berarti perusahaan Karnina itu peralatannya bertambah 47 juta. Kemudian sebesar 15 juta dibayar tunai. Kalau membayar sesuatu berarti kasnya berkurang. Artinya kasnya berkurang 15 juta. Lanjut, akan dibayar secepatnya. Artinya masih ada sisa 32 juta. Nah, 32 juta ini sebagai utang usaha. Maka utang usahanya bertambah senilai 32 juta. Lalu dijumlahkan saldo akhir pada tanggal 4. Ditambahkan transaksi pada tanggal 6. Kasnya maka 280 juta ditambah minus 15 juta, itu nilainya 265 juta. Peralatan bertambah, kendaraan tetap, perlengkapan masih kosong, utang bank tetap, utang usaha 32 juta, modal saham tetap. Lanjut, dibeli perlengkapan kantor, kertas, tinta, dan lain-lain seharga 12.500.000 secara tunai.
Karena pembeliannya secara tunai, maka uang kasnya itu akan berkurang. Maka pada tanggal 8 itu perlengkapannya bertambah 12.500.000, kemudian kasnya bertambah 12 juta, maksudnya berkurang 12.500.000. Lanjut, hasil jumlahnya senilai 252.500.000, peralatan tetap, piutang masih kosong, kendaraan tetap, perlengkapan 12.500.000, utang bank tetap, utang usaha tetap, modal saham juga tetap. Lanjut, pada tanggal 11 Agustus dijual satu paket wisata ke Bali untuk 20 karyawan PT Panamera senilai 47.500.000. Sebesar 22.500.000 telah dibayar tunai sebagai uang muka dan sisanya akan dilunasi secepatnya. Berarti di sini yang namanya perusahaan biro perjalanan itu menerima uang dari pelanggan sebagai pendapatan. Kata kunci pada dijual artinya mendapatkan uang. Artinya kas bertambah senilai 22.500.000. Pendapatan bertambah senilai 47.500. Selanjutnya sisanya akan dibayar secepatnya. Artinya maka ada 25 juta. 25 juta ini artinya PT Panamera mempunyai utang pada PT Nusa Indah, dimasukkan ke dalam piutang. Total jumlahnya, saldo akhirnya sejumlah 275 juta, peralatan tetap, utang 25 juta, kendaraan tetap, perlengkapan tetap, utang bank tetap, utang usaha tetap, modal saham bertambah senilai 447.500.000. Lanjut, dijual satu paket wisata ke Jawa Tengah kepada karyawan PT ABC senilai 28 juta. PT ABC melunasi seluruh biaya tersebut. Berarti perusahaan biro perjalanan telah menerima uang dari pelanggan sebagai pendapatan. Pendapatannya di sini itu berarti akan bertambah. Kemudian karena perusahaan biro perjalanan itu menerima 28 juta, berarti kasnya juga di sini bertambah. Berarti ketika ditulis di sini juga pada tanggal 14 kasnya bertambah nilainya 28 juta, kemudian sama dengan pendapatan. Nah, pendapatannya juga dimasukkan ke dalam modal saham. Maka saldo akhirnya 333 juta, peralatan tetap, piutang tetap, kendaraan tetap, perlengkapan tetap, utang bank tetap, utang usaha tetap, modal saham bertambah 475.500.000. Lanjut, dijual satu paket wisata ke Bandung kepada SMA 789 Surabaya senilai 22 juta. Panitia wisata SMA 789 membayar tunai sebesar 17 juta dan sisanya akan dilunasi dalam 3 minggu. Seperti pada tanggal 11 dan 14, kata kuncinya terdapat pada kata dijual, artinya kita akan mendapatkan uang dari pelanggan sebagai pendapatan sebesar 12 juta. Lalu panitia SMA membayar 17 juta. Uang kas bertambah senilai 17 juta. Terus pada kalimat terakhir, sisanya akan dilunasi dalam 3 minggu. Artinya di mana panitia SMA 789 mempunyai piutang dengan perusahaan Karenia. Maka di sini piutangnya bertambah 5 juta dengan modal saham 22 juta. Hasil saldo akhir 303 juta, peralatan tetap, piutang tetap, kendaraan tetap, perlengkapan tetap, utang bank tetap, utang usaha tetap, modal saham bertambah senilai 475.500.000. Lanjut, pada tanggal 16 dibeli satu kendaraan bekas pick up atau
pick up untuk operasi perusahaan seharga 48 juta, di mana sebesar 27 juta dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi dalam 3 bulan. Artinya di sini kendaraan bertambah karena membeli senilai 48 juta. Kemudian sebesar 27 juta dibayar tunai, di mana kalau membayar sesuatu artinya kas berkurang dengan nilai 27 juta, terus sisanya akan dibayar dalam waktu 3 bulan, di mana ini sebagai utang usaha, maka utang usahanya bertambah sebesar 21 juta. Hasil penjumlahan atau dibilang hasil akhir senilai 293 juta, peralatan tetap, piutang tetap, kendaraan bertambah menjadi 368 juta, perlengkapan tetap, utang bank dan utang usaha tetap, maksudnya utang usaha bertambah senilai 53 juta, modal saham tetap. Lanjut. Diterima pelunasan utang dari PT Panamera atas kekurangan pembayaran transaksi tanggal 11. Artinya PT Panamera membayar keseluruhan piutang pada tanggal 11, di mana mempunyai piutang senilai 25 juta, maka piutangnya berkurang 25 juta. Serta kasnya bertambah 25 juta. Saldo akhir 318 juta, peralatan tetap, piutang setelah PT Panamera membayar keseluruhan piutangnya, maka sisa piutang senilai 5 juta. Kendaraan tetap, perlengkapan tetap, utang bank tetap, utang usaha tetap, modal saham tetap. Lanjut. Dibayar pada tanggal 19 dibayar biaya telepon, listrik, dan air pump sebesar 4.200.000 tunai. Artinya, berarti kasnya berkurang, selain kasnya berkurang, maka modalnya akan berkurang juga. Berarti di sini pada tanggal 19, kasnya berkurang 4.200.000, kemudian modal usahanya juga berkurang 4.200.000. Saldo akhirnya 333.800.000, peralatan tetap, piutang tetap, kendaraan tetap, perlengkapan tetap, utang bank dan utang usaha tetap, mengalami pengurangan modal saham senilai 4.200.000, akhirnya sisa modal sahamnya sejumlah 493.300.000. Lanjut. Dibayar biaya penginapan di Hotel Bali Indah, Kuta, dan Pasar sebesar 8 juta tunai. Artinya kas berkurang karena membayar biaya penginapan 8 juta, serta modal usahanya ikut berkurang. Saldo akhir 305.800.000, peralatan, piutang, kendaraan, serta perlengkapan tetap, utang bank dan utang usaha tetap, modal saham 485.300.000. Lanjut. Dibayar biaya penginapan di Hotel Nusantara Malang sebesar 6 juta dan di Hotel Melati Bandung sebesar 4 juta tunai. Kata kunci dibayar artinya kas berkurang untuk membayar biaya penginapan Hotel Nusantara Malang dan Hotel Melati Bandung sejumlah 10 juta, modal usahanya juga berkurang. Saldo akhir 295.800.000, peralatan sampai perlengkapan tetap, utang bank dan utang usaha tetap, modal saham
475.300.000. Lanjut, pada tanggal 24 dibayar biaya sewa kantor atau sewa ruko sebesar 6 juta. Untuk biaya sewa kantor selama sebulan. Jika cocok, akan diteruskan pembayaran untuk bulan berikutnya. Maksudnya, kas berkurang senilai 6 juta untuk membayar biaya sewa. Modalnya juga berkurang 6 juta. Saldo akhirnya 289.800.000, peralatan sampai perlengkapan tetap, utang bank dan utang usaha tetap. Hasil akhir modal sahamnya 469.300.000. Lanjut, dibayar gaji dan komisi pegawai sebesar 9.500.000. Berarti kasnya akan berkurang. Selain kas berkurang, maka modal usahanya ikut berkurang. Maka transaksi pada tanggal 27 juta, kas itu berkurang, nilainya adalah 95 juta. Kemudian modal usahanya juga berkurang 99.500.000. 28. Lanjut, pada tanggal 28 dibayar utang usaha ke toko Melindo sebesar 5 juta. Nah, toko Melindo pada tanggal 6 kita mempunyai utang usaha senilai 32 juta. Kemudian pada tanggal 28 dibayar sejumlah 5 juta. Meskipun di sini ada datanya bahwa perusahaan biro perjalanan mempunyai utang usaha 32 juta, namun pada tanggal 28 baru membayar nilai 5 juta. Kalau membayar utang berarti di sini kasnya berkurang. Selain itu, maka utang usahanya akan berkurang juga. Maka pada tanggal 28 kasnya berkurang 5 juta. Lanjut, Karnina mengirim atau mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 7 juta. Maka kasnya akan berkurang, kemudian di sini modalnya akan berkurang juga. Modal berkurang karena pengambilan keputusan pribadi atau keperluan pribadi atau PRIV, nilainya 7 juta. Maka di sini transaksinya ditulis tanggal 29, berarti di sini kasnya berkurang 7 juta. Kemudian modal usahanya juga berkurang, nilainya adalah 7 juta. Hasil akhir saldonya 268.300.000, 47 juta, 5 juta, 368 juta, 12.500.000, 200 juta, 48 juta, dan 452.800.000. Dengan rumus harta sama dengan utang ditambah modal, harta dari kas, peralatan piutang kendaraan dan perlengkapan dihitung, dijumlahkan mendapatkan hasil 700.800.000. Begitupun utang ditambah modal, maka utang bank dan utang usaha dijumlahkan bersama dengan modal saham dan menghasilkan 700.800.000. Inilah akhir dari penjelasan tentang cara menyusun persamaan dasar akuntansi. Apabila ada kesalahan kata atau berbelit-belitnya kata saya dalam menjelaskannya, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.